Tidak hanya ramai soal perkembangan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Kejagung, kasus korupsi yang tidak lepas dari sorotan publik soal dugaan memeras pegawai oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani juga menjadi perhatian. Praktik rasuah di tingkat pemerintahan daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Meski operasi tangkap tangan, penindak hukum hingga pengawasan terus dilakukan, daftar kepala daerah yang tersandung kasus korupsi terus bertambah dari tahun ke tahun. Fenomena ini munculkan pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa korupsi kepala daerah tak kunjung berhenti? Dan apa yang sebenarnya sebelum dibenahi dalam tata kelola pemerintahan daerah? Benarkah praktik pemerasan terhadap anak buah ini sudah menjadi budaya di kalangan tertentu? Simak ulasannya dalam Detik Sore. Masih membahas soal ASN, Detik Sore akan melihat perkembangan terbaru kasus tewasnya pegawai BPN Nias, Sumatera Utara. Dalam perkembangan terbaru, polisi telah mengamankan 2 orang perempuan yang diduga mengetahui penyebab ASN tersebut meregang nyawa. Benarkah ASN tersebut adalah korban pemerasan dari 2 perempuan yang ia kenal via aplikasi percakapan daring? Simak informasinya dalam Detik Sore. Setelah membuka perjalanan menuju album ketiga lewat single Sampai Kapan, The Overtunes kembali menghadirkan karya terbaru bertajuk Makhluk Cahaya. Lagu ini mengangkat refleksi tentang harapan, keteguhan memegang prinsip hidup, dan keyakinan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk menjadi sumber terang bagi orang lain. Apa makna tersimpan di balik karya Makhluk Cahaya? Temui The Overtunes di Sunset Talk Detik Sore. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Vibe-nya tuh kayak afternoon gitu. Sore. Afternoon fun, not just fun. Atau justru ini vibes-nya adalah menyambut weekend gak sih? Kayak I wanna rock with you. Sekarang hari apa sih? Kamis sih, tapi berasa kayak Sekarang besok Kamis? tuh Sabtu Minggu ya. Ini bukan hari Selasa. Kamis cuy. Where have you been? I don't know. Welcome Serius? back, Feli Sumaiku. Here Yay, again. I'm back. Selamat datang di Detik Sore. Gak cuma Hore. Thank you for having me ya. Setelah kemarin kamu bersama dengan Evelyn Ong yang sangat amat tinggi. Iya. Semoga dengan aku yang aman lain ya, walaupun aku suka gonta-ganti pasangan ya. Ya kan kalau pasangan siaran aja nggak apa-apa ya. Pasangan yang lain jangan ya. No, jangan ya dek ya. Apapun justifikasinya, walaupun No. kamu Gemini tetap nggak boleh begitu. Gak boleh. Apapun zodiaknya kak. Gak cuman Gemini, Nggak cuma Gemini ya. doang ya. Gak cuman Gemini. Tapi Messi apa ya dia zodiaknya ya? Apa sih Messi Coba deh. zodiaknya? Coba googling Kayaknya dong. dia Taurus deh. Serius? Apa Coba, sih? zodiak Messi. Woy Allah, baru mulai aja udah langsung PR deh kan. Zodiak. Ini tuh kayak gini-gini menandakan kalau kita emang beneran live. Cancer. Oh, dia Cancer. Baru ulang tahun dia 24 Juni kemarin. Oh, happy Hampir birthday. Gemini sebenarnya beliau itu. Hah? Iya kan? Messi kelahiran 87? Iya. Lah bedanya cuma dikit doang sama gue. Tapi kok dia udah segitunya ya. Gue masih. Memang semua orang tuh punya track yang masing-masing kan. Benar. Messi ini tracknya adalah kayaknya hoki terus ya. Yoi. Kenapa gue bilang hoki? Karena kemarin Argentina lagi-lagi berhasil comeback yang juga dimotori sama seorang Lionel Messi. Gokil di 5 menit terakhir ya? 10 menit terakhir. 10 menit terakhir itu dia. Ya sebenarnya dari awal sih ya. Iya sih. Tapi Nggak boleh begitu. Tapi- Masa produser kita yang namanya Brilian Fandiansa bilang Argentina. wey, Buru dia semua di Instagramnya langsung dikasih tahu. Tapi Messi semoga kamu tetap cinta rupiah ya. Messi, cinta Lagunya rupiah, itu beda lagu- Messi kak. Beda Messi yang itu nyanyi itu kan Tapi bener ya. kayaknya Gen Z gak ada yang tahu tuh Messi yang mana yang dimaksud ya. Ya, per Messi kita mau mulai untuk memberikan informasi-informasi di hari ini. Dan ternyata akan ada live performance nanti ya. Iya nanti di ujung acara kita, Yes. di akhir segmen akan ada kedatangan satu grup band yang sebenarnya sudah cukup lama di Indonesia, tapi karena mau menuju upcoming album nih, juga Yes. punya single baru juga, nanti akan kedatangan 3 pria paling melankolis di Indonesia. Asik, kakak Saat beradik ini. ya kan. Yoi. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan The Overtunes. The Overtunes, Hanson-nya Indonesia ya.
Bisa, boleh, bener juga. Tapi sebenarnya dia ada satu lagi, tahu adiknya. personel yang iya benar. Adiknya jarang-jarang, adiknya masih sekolah kayaknya. Iya gitu. Ntar kita tanyain aja. Itu ya. nanti akan ada. Tapi hari ini kita awali dulu dari berita pertandingan Piala Dunia yang kemarin. Ger. Dini hari tadi baru saja selesai ya. Argentina versus Inggris. Ya. Yang lagi-lagi juga penuh drama. Tapi aku boleh nanya sesuatu dulu nggak? Yaitu. Kalau tadi kamu bilang penuh drama, Mm-mm. tapi kalau dari akun Instagram FIFA World Cup ini penuh dengan bahasa Indonesia. Itu gimana ceritanya sih? Masa lo tiba-tiba gambarnya Messi, si dia lagi nih cetak gol. Kayak gitu-gitu. Kayaknya dia memang khusus server Indonesia. Iya bisa Kak. gitu ya. Iya, jadi Adminnya, dia di publishnya tuh cuma untuk wilayah Indonesia dan sekitarnya. yes, jadi buat kita yang ngelihatnya tuh jadi kayak lebih antusias. Jadi di engagementnya juga jadi lebih dapat gitu ya. Benar. Bab. Harusnya kita bikin juga Detikcom tuh yang bisa khusus di wilayah Argentina. Atlanta gitu Wow. misalnya. Masalahnya, siapakah adminnya? Ya kan? Masalahnya siapakah Detikers yang ada di Atlanta yang Itu. nonton kita? Bisa jadi ada juga sih. Komen dong bisa ya. Iya bisa, Kasih karena tau. kita tersiarkan ke seluruh penjuru. Jadi kontributor gitu ya. Oke, kita lanjut ke Argentina. Inggris versus Argentina. Yes. Tadi pagi selesainya dengan skor 2-1 lagi-lagi di babak normal ya, di waktu normal. Ini penuh drama karena memang mengejar ketertinggalan, ceritanya comeback lagi nih Argentina setelah kemarin juga comeback juga ya pas lawan Swiss. Bener. Nah ini comebacknya, walaupun Messi nggak cetak gol tapi perannya masih tetap dominan di Tigers. Yes, Beliau man of the match lagi kan. again ya. Dan dia ini ya apa sih MVP. Iya gak sih? Betul. Bakal jadi MVP lagi Most juga valuable kan. player juga. 5 Memang. kali dia. Dari sepanjang pertandingan di Piala Dunia 2026 ini udah 5 kali MVP. Gila gak tuh? Messi. Dari 7 pertandingan ya kalau gak salah. Messi, kamu makannya apa Messi? Hah? Kamu makannya apa? Aduh nggak tahu juga. Tapi berarti nanti untuk babak bukan babak dong. Untuk mengetahui siapa juara ketiganya, Iya. berarti Inggris lawan Inggris lawan Prancis. Prancis. Nanti itu Itu pertandingannya dia. sebelum final. Itu di tanggal berapa ya? Kita lihat. Oh di hari Minggu pagi. hari Minggu pagi. Kan si finalnya tuh di hari Senin dini hari. Detikers jam Oke. 2. Nah kalau si peringkat ketiganya nanti penentuannya itu di hari Minggu pagi Prancis versus Spanyol, Inggris. Ada live reaction dari tim Detik Sport Final ada. nanti sore. Final Detik ada. sore, Detik sore. Detik Sport. Detik Sport, Detik Sport. Collab Ya Detikcom ya. nanti akan ada live reactionnya. Tapi final doang ya. Final ya. Peringkat ketiga ada nggak? Enggak Peringkat ya. ketiga nggak Karena usah. lagi gereja ya soalnya hari Minggu Hari ya. Minggu. Itu perintah hukum Tuhan yang ke Berapa ayo? Kuduskanlah hari Tuhan. Ayo nomor Gimana? berapa juga gue nggak tahu, lupa lagi. Lupa Pokoknya sih. ada. Dah, aduh, jangan digitu-gituin dong. 7 ya? 6 ya? Enggak Kak, di awal, coba ya. Bentar ya. Tiga. Serius. 3 Persatuan Indonesia. Lah kita Wah, jadi lah, Pancasila. rohani gini ya. Oh. Tapi yang pasti itu Detikers Spanyol versus Argentina akan menjadi final idaman ya. Ya cukup banyak orang yang mengidamkan juga final ini karena memang dua tim ini yang satu memang pertahanannya luar biasa. Yang satu lagi ini semangat juangnya luar biasa itu Argentina yang kemarin juga akhirnya berhasil kembali mencetak comeback gitu dari Yap. ketertinggalan. Tapi yang menarik soal gambar yang iklan Messi sama si pemain Spanyol Lamine itu yang masih Yamal. bayi Nih. tuh. Kayak wow. Gokil sih ini. It's a Dulu- full circle moment. Yes, Messi dulu mandiin Yamal, viral. Terus mereka akan duel kayak Messi mungkin bilang ini kayak, "Lah dulu gue yang mandiin. Yoi. Jangan macam-macam Dulu lo." Hah? dulu Messi mandiin Yamal. Nanti mungkin Messi dikangkangin sama Yamal. Oh, maksudnya kan ini ya bolanya Yoi. gitu kan ya. Kan ya mana Dikolongin. kalau nggak salah lebih tinggi Yamal deh daripada Messi ya. Messi. Karena Messi pertumbuhannya udah stop. Yamal masih. Iya, Ya betul. kan? Tapi lo bela mana nih? Spanyol atau Gua Argentina? bela negara aja deh. Baik, bela Siap. rasa. Boleh. Oh, dia siap wamil nih kalau ada wamil di Indonesia Tapi nih ini ya. menarik banget loh pertandingannya, dua-duanya sama-sama negara Latin dan dua-duanya juga punya
faktor X yang sangat menjanjikan. Yap. Jadi memang sebenarnya dua tim ini punya kekuatan yang seimbang. Jadi sulit untuk diterka siapa sebenarnya akan menjadi pemenangnya karena memang jujur dua-duanya sama-sama punya performance yang bagus banget di sepanjang pertandingan Piala Dunia sampai hari ini. Tapi berarti kalau Argentina menang lagi, ya kan? Berarti Amerika sebagai tuan rumah ya menang dong ya kan? Dia bagian dari Amerika juga dong. Argentina kan di Amerika. Jadi kayak, Bisa ngaku-ngaku nanti ya Amerika ya. Iya, kayak Negara Amerika nih. persemakmuran gua nih Yo, gitu ya. Tapi Ya. itulah Detikers, kita nantikan seperti apa nanti akan jadinya duel maut ini. Adu penalti dong, seru jadinya. Gue pribadi cukup nggak suka ya. Iya, cukup nggak suka gue kalau penentuan juara tuh pakai adu penalti. Oh saya bete sampai pagi nanti lama. Libur dah nanti. Tapi seru tahu Gun ya. Ini produser kita lagi komentar juga nih Detikers ya. Jadi ya udah nanti dinantikan aja. Apalagi kita akan ada live reactionnya ya. Disponsori oleh. Wow belum, Berarti agak kaget. buat semuanya yang mau ditemenin sama kita nanti hari Senin dini hari, Ya. cus monggo hubungi nomor di bawah ini. Nggak ada. Kita nggak ada pendaftarannya ya. Sama tapi jangan lupa ditonton juga itu yang Inggris lawan Prancis. Iyalah, tapi kita nggak ada live reactionnya yang itu. Nggak usah, Iya. kan katanya nggak usah ya Berarti udah. nggak usah ditonton. Nggak usah karena kan sebenarnya udah kalah gitu. Karena gini, juara 1, juara 2, juara 3. Juara 3 tuh sebenarnya dia masih terhitungnya juara. Kalau menurut gua. Juara 3. Tapi kalau udah juara 1, juara 2, juara 2 tuh kalah. Dua-duanya kurang didengarkan ya. Iya, karena jadinya dia kalah gitu loh dari untuk bisa menjadi juara 1 gitu. Jadi kayak itulah ya, lihat nanti gimana. Tapi juara 3 tuh gak dapet piala kan? Masa juara 2 gak dapet piala, terus juara 3 nya dapet piala? Ini kenapa ada-adain jadi juara 3 sih tapi ngomong. Ya tahu sendirilah FIFA. Anyway. Oke baik, oke baik. Kita juga nggak sabar mencari tahu, selain kita nggak sabar mencari tahu siapa pemenang Piala Dunia tahun ini, juga nggak sabar mencari tahu seperti apa muara dari kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang sampai hari ini juga masih terus diusut. Oh ini mengerikan ya. Jadi ada 3 surat perintah penyidikan baru terkait pengusutan 3 kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang disingkat TPPU. Jangan dihilangin P-nya 1 ya. Ntar jadi Taman Pemakaman Umum ya. Jadi ini menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah diterbitkan oleh Kejaksaan Agung. Jadi berstatus tersangka gitu Detikers. Dan dirangkum dari Detikcom, Kapus Penkum Anang Supriyatna dalam jumpa pers di Gedung Kejagung Jakarta Selatan hari Rabu kemarin menjelaskan kalau ketiga sprindik itu mencakup klaster perkara yang berbeda. Jadi Anang memaparkan 3 sprindik itu jadi ada kasus dugaan korupsi batu bara, kemudian Asabri, kemudian Krakatau Steel. Jadi ada 3. Nah itu sebagaimana pelimpahan dari Kortas Tipikor Polri. Dan dinyatakan juga kalau dengan terbitnya sprindik tersebut, seluruh kewenangan penyidikan kini berada di bawah kendali penyidik Kejagung. Gitu. Tapi dalam proses penyidikan ini Bapak Anang Supriyatna ya. Bukan bisa nyanyi ya. Bukan yang gini ya. Lain ya. Bukan yang gitu. Bukan Mas Anang lain ya. Ini Pak Anang memastikan kalau pihaknya akan tetap mengedepankan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawasan dari legislatif. Jadi katanya sprindik itu menegaskan kalau status Febri tetap tersangka. Bukan saksi ya. Yes, gitu. Dan ini didasari juga oleh penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Gitu. Jadi memang desas-desus di media sosial banyak sekali yang marah-marah juga karena kayak ini sebenarnya statusnya apa sih? Karena sebelumnya sempat juga dinyatakan sama Kejaksaan Agung bahwa nggak tahu apakah slip of tongue atau gimana bahwa statusnya saksi gitu. Tapi sudah diklarifikasi bahwa status Febri Adriansyah itu masih sebagai tersangka.
Yes. Jadi bukan saksi ya Detikers ya. Dan juga Febri ini masih berada di Indonesia sampai hari ini dan siap diperiksa kapan saja. Tapi sepertinya sampai hari ini masih belum ada pemeriksaan ya. Belum. Masih status doang tuh tersangka tapi pemeriksaannya belum dimulai sepertinya. Tapi udah ada ini tim 9 tuh. Oke, bukan ada naganya ya? Bukan, nggak pakai. Atau nyawa juga? Bukan juga. Ini pokoknya daftar jaksa yang akan masuk tim 9 di kasus Febri Adriansyah. Ada Agus Salim, Muhibudin, Katarina Girsang, Riono, Agus Sahat, Iren Putri, Renaldi, Z Tadung Alo dan juga Hari Wibowo. Nah Tuh, inilah tim nanti 9. nama-nama yang harus kita kawal juga ya. Bagaimana mereka akan mengawal penegakan hukum di kasus ini. Yes. Karena banyak harapan kita untuk para jaksa ini untuk bisa seobjektif mungkin menilai kasus ini. Untuk bisa setransparan mungkin juga. Nah. Jadi semua hal-hal yang mungkin belum terang benderang itu bisa diungkap seperti apa nanti di persidangan. Amin. Dan ini kita juga mau mengungkap bagaimana kronologi dari kejadian yang sangat amat memprihatinkan gitu ya. Di balik jatuhnya seorang ASN-nya ini dari lantai 12 apartemen Oh loh. iya, jadi ada sebuah kejadian Detikers di Sumatera Utara. Ya. Ada ASN asal Nias Ya. atau di Nias yang jatuh dari lantai 12 apartemen. Ini Kenapa tuh? betul dan kabarnya ada 2 orang saksi kunci perempuan yang katanya ketemunya tuh dari sebuah aplikasi daring gitu. Nah, kita akan mengetahui lengkapnya seperti apa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga nih segera dengan redaksi kita dari Detik Sumut ya. Betul. Kita akan terhubung sama teman-teman dari Detik Sumut sekarang ya. Oh, langsung Kita ya? langsung sekarang berkomunikasi langsung bersama Mbak Vinta, Vinta. Rahyuni, jurnalis Detik Sumut. Selamat sore Mbak Vinta. Selamat sore Mbak Mas. Horas Oke. Kak Vinta, ini Horas. dari Medan langsung melaporkan soal kasus yang juga terjadi di Medan sebenarnya ya. Yaitu apa yang terjadi di apartemen Skyview Medan. Nah, Boleh cerita ke kita Kak Vinta seperti apa sebenarnya kronologi dari kejadian ini? Ya, untuk kronologi awalnya. Jadi sebenarnya si korban ini yang berusia 27 tahun itu berangkat dari Nias untuk mengambil ASK ASN-nya. Jadi untuk si korban ini merupakan ASN di Badan Pertanahan. Oke. Berangkatlah dan kemudian check-in di apartemen tersebut di hari Kamis. Kemudian di hari Jumat dini harinya si korban ini sempatlah bertelepon dengan pacarnya dan kemudian di sekitar pukul 3 itu korban memesanlah wanita dari salah satu aplikasi kencan begitu. Oke. Setelah menemukan perempuan yang ini dekatnya, disuruhlah perempuan ini untuk datang ke apartemen yang memang lagi disewa oleh si korban itu. Baik. Dan ternyata setelah sampai di hotel itu atau di apartemen, si FR yang awalnya berkomunikasi dengan korban itu membawa temannya yaitu pelaku JS. Jadi ada Oke. 2 orang wanita sebenarnya yang datang ke apartemen tersebut. Setelah itu si korban menjemputlah si 2 wanita ini dan dibawa masuk ke dalam kamar. Baik. Setibanya di dalam kamar si korban protes dong karena kenapa si FR ini membawa temannya. Dan kemudian foto yang dipasang oleh FR di aplikasi itu ternyata bukan fotonya atau merupakan foto orang lain. Jadi tidak sesuai dan itulah yang diprotes oleh si korban. Alhasil pada saat kejadian itu korban tidak mau melakukan hubungan itu dengan si pelaku FR yang awalnya memang sudah berkomunikasi dengan korban ini. Oke. Pada akhirnya korban meminta untuk berhubungan badan dengan si pelaku JS yang dari awal tuh dibawa oleh pelaku FR ke hotel tersebut. Namun karena sudah di-cancel, si FR ini mintalah uang cancel sebesar 400.000 dan itu dibayar oleh korban. Namun untuk pelaku yang JS ini, jika si korban ingin diberikan pelayanan, dia meminta uang sebesar 850.000 dan itu juga kemudian dibayarkan oleh korban.
Jadi sekitar 10 menit mereka melakukan hubungan badan. Si korban ini meminta pelayanan tambahan dari si pelaku JS ini. Oke. Jadi pada saat meminta pelayanan tambahan ini, mereka tuh tidak sempat berkomunikasi terkait dengan kesepakatan harga. Kalau di awal tadi kan sudah ada kesepakatan 850.000. Sedangkan Oke. untuk pelayanan tambahan ini, mereka tuh tidak ada kesepakatan. Sehingga setelah melakukan pelayanan tambahan ini, si pelaku JS ini memanggillah temannya yang tadi, yang pelaku FR, yang menunggu di lorong kamar hotel. Baik. Setelah masuk, si kedua pelaku ini meminta si korban untuk membayar uang pelayanan tambahan tadi sebesar 4,5 juta. Oh, lebih besar uang tambahannya ya daripada rate awal ya. Benar. Itu Terus sekitar gimana? 4 kali lipat lebih Iya. dari harga awalnya. Barulah bertengkar Jadi tuh. si korban ini tuh protes lah dengan harga itu karena dia merasa itu terlalu besar. Jadi dia tidak mau membayar dengan angka segitu. Tapi si kedua pelaku ini terus memaksa agar korban membayar dengan angka 4,5 juta. Dan si kedua pelaku ini juga memaksa untuk mengecek isi saldo rekening yang ada di handphone korban. Baik. Dan dari situ korban terus melakukan penolakan dan para pelaku juga terus mendesak hingga pada akhirnya itu sempat si korban melontarkan, kalau kalian terus mendesak nanti aku lompat. Dia korban itu melakukannya sambil membuka pintu Kaca. balkon. Oke. Baik. Jadi niat korban itu sebenarnya hanya untuk Ancam. menghentikan Bluffing. agar pelaku ini tidak terus-menerus mendesaknya membayar uang 4,5 juta itu. Nah, pada posisi ini, si kedua pelaku ini tidak malah melarang korban untuk melompat, tapi mereka mempersilahkan saja kalau memang korban mau melompat dari balkon itu. Oke. Posisinya kamar korban itu berada di lantai 12. Karena terus didesak oleh para korban, pada akhirnya maksud saya pelaku, Iya, pelaku. pada akhirnya si korban ini lompatlah dari lantai 12 apartemen tersebut. Oh, jadi beneran nekat pada akhirnya. Benar. Oke. Konyol sih ya, tapi Iya. apa kemudian, apakah ini sudah bisa diverifikasi bahwa benar korban ini lompat memang atas dasar keinginan sendiri atau memang ada hal-hal Paksaan. yang bisa membuat dia memang akhirnya beneran lompat gitu? Sudah terverifikasi kah, Kak? Ya, dari hasil penyelidikan pihak kepolisian membenarkan sebenarnya kalau si korban ini memang melakukan bunuh diri. Cuma yang menjadi pemicu korban melakukan bunuh diri ini karena adanya upaya pemerasan dari kedua wanita tersebut. Apa ininya, apa namanya, kayak ancaman-ancamannya gitu yang Iya. dilayangkan sama dua pelaku ini? Ya, dari mereka itu sebenarnya ingin mengambil handphone korban untuk melihat saldonya begitu, dan mereka juga terus memaksa korban untuk membayar uang yang 4,5 juta tadi. Jadi sebenarnya waktu mereka cekcok soal harga itu hingga akhirnya korban lompat itu sangat singkat, hanya sekitar 3 menit gitu. Oh, cepat ya waktunya ya. Oke, nah berarti kedua perempuan tersebut sudah dinyatakan sebagai tersangka begitu ya? Ya, sejauh ini kedua pelaku itu sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka pasal 462 terkait bunuh diri. Perannya yaitu yang mensuggest korban untuk melakukan bunuh diri dan juga melakukan pemerasan kepada korban. Iya. Dan ini selama meliput kondisi di lapangan gitu, Kak Vinta, apakah ada temuan atau informasi menarik gitu ya selama proses penyelidikan, misalnya di TKP pemeriksaan saksi kemudian seperti apa, atau respon dari para penghuni yang lainnya, atau karena kan pasti ada segelnya juga gitu kan ya, tanggapan dari para penghuni dan warga sekitar begitu juga, bagaimana melihat kondisi yang ini cukup sangat amat mengagetkan gitu ya? Ya, jadi sebenarnya pada saat kejadian itu tidak banyak masyarakat yang tahu karena kejadiannya itu kan sekitar pukul 4 begitu. Oke.
Warga itu baru pada tahu setelah jasad korban ditemukan di lokasi dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tapi meninggal di tempat ya, Kak? Iya benar. Oke. Dan ini yang menemukan berarti dari apa? Security atau bagaimana, Kak? Dari warga sekitar sebenarnya Warga, yang oke. melihat adanya mayat di sekitar lokasi. Oke. Tapi apakah ada upaya kabur gitu dua orang Iya. pelaku tadi? Atau memang langsung menemui jasad yang kemudian terdapat di bawah? Ya, jadi setelah korban lompat, si kedua pelaku ini sebenarnya melihat atau menyaksikan saat korban melompat dari balkon lantai 12 itu. Setelah melihat korban, kedua pelaku ini tuh pergi dengan menaiki taksi online. Nah, Oke. dari salah satu pelaku itu, berinisial FR itu sudah sempat melarikan diri ke arah Kabupaten Deli Serdang. Oke. Oh gitu. Oh, berapa lama dari setelah kejadian kemudian mereka ditangkap gitu? Ya, sebenarnya tidak lama. Kejadiannya itu kan di tanggal 10. Mm-mm. Nah, di tanggal 11 itu polisi sudah berhasil mengamankan keduanya dari dua lokasi yang berbeda. Cuma salah satunya sempat mencoba untuk kabur gitu Melarikan keluar diri. kota ya. Iya. Oke, tapi tidak ada penolakan. Maksudnya mereka mengakui kan gitu ya, ini adalah ya kesalahan mereka gitu. Atau ada pembelaan seperti apa, Kak Vinta? Ya, sebenarnya dari kedua pelaku itu setelah diperiksa oleh PPA karena merupakan perempuan, mereka mengakui telah memeras korban dan juga mengakui berada di kamar apartemen tersebut. Nah, Oke. ada satu sebenarnya yang cukup lucu dari salah satu pelaku itu berinisial FR, di mana setelah kejadian itu dia sempat konsultasi nih dengan AI terkait dengan proses penyelidikan. Terkait apa, Kak? Penyelidikan. Penyelidikan pihak kepolisian. Oke. Jadi dia tuh sempat khawatir dan berkonsultasi dengan AI, misalnya kayak berapa lama biasanya seorang saksi yang berada di TKP akan dipanggil pihak kepolisian. Oh, Jika sebelum seminggu ditangkap setelah nih ya? Kejadian, ya benar. Jika seminggu setelah kejadian kita tidak dipanggil polisi, apakah posisi kita sudah aman? Biasanya di AI. Bagaimana cara agar tetap tenang saat diperiksa polisi? Oke. Jadi ada konsultasi-konsultasi begitu yang dilakukan oleh pelaku dengan Siap. AI. Ini yang mencoba untuk kabur dari keluar kota ini ya, yang melakukan Benar. konsultasi itu. Baik. Oke. Usianya berapa, Kak? Untuk korban itu usia 27 tahun, untuk kedua pelaku yang FR itu 31 tahun dan yang JS 29 tahun. Jadi kedua pelaku ini memang sindikat pemerasan modus memberikan pelayanan seksual. Oh, memang kerap kali melakukan pemerasan. Benar, mereka itu sudah berkomplot lah sekitar 6 bulan terakhir dan sudah 3 kali melakukan pemerasan kepada pelanggan. Oke, makanya tadi dari 800.000 tiba-tiba jadi 4,5 juta dan Iya, itu iya, bukan iya. kali pertama mereka melakukannya, tapi kali ini ketangkep sudah ngana berdua ya. Tapi memang modusnya cara mereka dengan tidak mendiskusikan begitu ya uang tambahan itu berapa banyak sehingga itu bisa dijadikan Pemerasan. alasan mereka untuk melakukan pemerasan ya. Modusnya Benar. seperti itu ya. Oke. Dan pada akhirnya ini mereka akan mendapatkan hukuman berapa tahun atau Ancamannya dendanya? berapa, Kak? Ya, untuk kedua pelaku ini dijerat pasal 462 terkait bunuh diri dengan ancaman hukuman 4 tahun. Jadi sebenarnya seseorang itu bisa ditahan jika ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Cuman karena ini pasal pengecualian dan ini baru dalam KUHP yang terbaru, maka kedua tersangka ini bisa untuk ditahan meskipun ancaman hukumannya hanya 4 tahun. Oke. Gimana mereka tidak perlu ditahan apa gimana? Mereka ditahan karena ini merupakan pasal pengecualian. Oke. Pasal Pasal pengecualian. pengecualian. Tadi bukannya ada berlapis ya juga dengan terkait pemerasan? Pemerasan iya. Terencana. Iya benar. Jadi kenanya mereka itu sebenarnya di kasus pemerasannya itu dan mensuggest untuk melakukan bunuh diri begitu. Dan itu nanti dicontohkan. Oke, baik. Ini agak ini ya, Iya. siok juga ya. Konyol tapi ya semoga bisa jadi pelajaran juga lah buat yang lain untuk jangan coba-coba makannya. Benar, jangan coba-coba untuk
melakukan tindak kekerasan pada diri sendiri sampai akhirnya menghilangkan nyawa, dan yang lebih utamanya lagi tidak usah mencoba-coba untuk menyewa jasa. Ya udah pada nonton lah ya, nggak usah diperjelas keputusan ya. pribadi, tapi ya saran kita sih itu tadi yang jangan mencoba untuk nekat gitu ya, Yes. untuk menyakiti diri sendiri seperti itu, karena ya pada ujungnya konyol gitu jadinya. Benar. Anyway, terima kasih banyak Kak Vinta untuk laporannya. Ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Selamat sore. Kembali ngantor di ruangannya yang sangat homey sekali itu kelihatannya ya. Terima kasih, sampai jumpa Kak Vinta, selamat sore. Oke. Oke. Serem banget ini. Gue jadi Iya. penasaran. Apanya? Apanya? Enggak. Apanya? Yang Ayo jelasin. sebelumnya tuh mereka kayak apa dampaknya ke si Oh. korbannya. Iya, kalau ini kan ekstrim sampai Iya. menghilangkan nyawa. Sampai Kalau akhirnya sebelumnya nyawanya hilang, apakah dibayar, Iya. kemudian atau mereka lari atau apa? Nggak usah dicari tahu ya. Oke. Tapi berarti jadi pelajarannya adalah ternyata ini udah jadi salah satu modus juga yang dipakai orang-orang untuk melakukan pemerasan gitu. Udah masuk ke medium pekerja seks komersial juga makan gitu. Lebih ke nggak usah open BO makanya. Punten. Ya udah deh, oke. kita break dulu Detikers. Lama nih kita di segmen awal ini ya. Abis ini kita balik lagi dengan berita Nusantara lainnya. Dan juga banyak amunisi lainnya deh yang akan kita kabarkan. Sesaat lagi cuma Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Ini pada tahu gak sih kalau kemarin JPO yang Gimana? Tendean ya? roboh di tendean itu Iya, kemudian iya. nasibnya jadi gimana? Gimana? Mau dibangun lagi? Pengennya sih gitu ya, tapi Oke. menurutku budget wisely. Oh oke. Emang? Nggak usah dibangun lagi JPO-nya pakai Pelican Crossing aja. Tapi nggak tahu gimana Oh, yeah, that's analisisnya. Karena kan katanya ya mungkin Pelican Crossing Bikin macet. belum tentu sesuai sama kondisi jalanan yang ada di sana kan. Oke. Gue sih ngelihatnya kayak kalau misalnya di Satrio tuh Satrio Kuningan itu kan nggak ada JPO di situ, tapi semua pada pakai Pelican Crossing dengan Iya. lengkap dengan traffic light yang ada di sana gitu. Iya. Nah kalau yang di tendean itu apakah bisa apa enggak, kan butuh analisis lagi kan. Benar, apalagi itu kan jalur yang sangat amat padat. Betul, pun juga Satrio juga cukup padat setiap kali peak hour ya. Kalau Iya. nggak peak hour mah ya lancar Ya, aja sebenarnya. benar. Nah ini ada update terbaru terkait itu Detikers, kan kemarin yang menabrak itu sebenarnya adalah perusahaan truk pengangkut crane kan. Nah artinya bukan dari pihak pemerintah gitu. Makanya kemudian ada tuntutan ganti rugi tuh terkait si JPO yang rugi ini. Karena katanya biaya pembangunan JPO ini aja tuh miliaran rupiah sebenarnya. Waduh. Jadi lumayan sih kalau nguras kocek ya dibandingkan sama bikin Pelican Crossing itu in this Iya. economy gitu. Nah ini nih ya gambarnya nih ya. Iya. Lo sempat mengalami dampak dari kemacetan ini gak sih waktu ini roboh? Enggak? Belum. Enggak ada ngeliatin jalur itu Puji selama Tuhan itu gitu. belum. Puji Tuhan jangan gitu. Karena lumayan enggak sih. bikin heboh seluruh bagian selatan Jakarta kan si Iya, kejadian iya, ini. iya. Apalagi yang berkantor di sini ya. Exactly. Oh sampai depan kantor tuh macet karena sampai Gatsu dia Iya, antreannya. iya. Jadi ini yang disampaikan sama staf khusus Gubernur DKI Jakarta Ciko Hakim Detikers yang mengatakan bahwa jumlah biaya pembangunan ulang JPO ini sebenarnya belum diketahui secara pasti, tapi kalau bicara soal kerugian material katanya sih nilainya bisa miliaran rupiah. Mungkin Aduh. berdasarkan sama biaya pembangunan si JPO-nya sendiri ya. Benar. Gue jujur baru tahu ternyata bangun JPO kayak gitu tuh sampai miliaran rupiah ya. Bongkarnya? Iya bongkar juga Betul. termasuk, tapi bangunnya aja tuh miliaran loh. Benar. Dan ini gimana ya? Apakah perusahaan pemilik truk ini juga akan memberikan dana kayak patungan atau semuanya ditanggung sama negara atau bagaimana nih? Tapi katanya sih dari pernyataan yang disampaikan sama Pak Ciko Hakim bahwa rencana pembangunan ulang JPO tendian ini bakal menggunakan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Apa, alias APBD-nya APBD. DKI. Oh. Rencananya juga mau pakai dana CSR yang dari perusahaan-perusahaan tuh yang Oke, kayak oke, bangun oke. jembatan Semanggi waktu itu. Iya. Nah, mau dipakai dari pos itu juga katanya. Nah berarti ketika nantinya akan ada pembangunan ya kemacetan akan tetap terjadi ya. Karena Itu kan juga termasuk. ada proses yang mana mungkin akan ada jalanan yang ditutup dulu sebagian. Jadi jalurnya tidak seleluasa sebelumnya gitu ya. Tapi ini emang penting gitu ya untuk dimiliki karena kan ya nggak bisa nyebrang langsung gitu aja gitu kan. Karena iya. nggak ada lampu merahnya. Terus emang padat. Dan walaupun emang jaraknya tuh sebenarnya kesannya nggak terlalu jauh ya. Iya, betul. Iya kan, kayak kecil gitu. Tapi ada mitigasi yang harus ditekan semaksimal mungkin demi keselamatan pengguna jalan kan. Betul. Makanya perlu mungkin si JPO ini. Iya, jadi mungkin kalau mau didiskusikan gitu ya Detikers, setujukah dengan pembangunan kembali JPO-nya ataukah ada jalan lain salah satunya dengan si Pelican Cross itu? Siapa tahu jadi lebih hemat ya. Iya, tapi soal si Pelican Crossing-nya sebenarnya nggak termasuk hal yang jadi opsi jalan keluar gitu. Nggak juga ya? si JPO yang akan dibangun ulang ini. Karena yang kemudian jadi dua opsi yang setelah dibahas dalam rapat di Balai Kota oleh Gubernur DKI Jakarta. Jadi yang dibahas ini adalah mekanisme pembangunan kembali JPO-nya. Jadi kayaknya fix bakal bangun JPO lagi gitu. Jadi dia kalau memang mengandalkan APBD prosesnya akan makan waktu cukup lama karena harus ada APBDP alias perubahan. Sementara alternatif pembiayaannya itu bisa lewat si opsi kerjasama lewat CSR. Oke. Ya yang manapun yang pasti ini demi keselamatan dari masyarakat juga para pengguna. Itu kan ada haltenya juga ya dekat halte ya. Tapi dia nggak nyambung halte Nggak nyambung Transjakarta si JPO-nya. Oke. Cuman nih udah kita berharap saja, sabar-sabar saja ketika itu nanti akan dibangun kembali. Jadi udah tahu mau lewat mana. Meanwhile buat yang biasanya nyebrang lewat JPO itu karena sekarang lagi nggak ada, hati-hati ya jangan Iya, nyebrang betul. sembarangan. Itu yang perlu Hati-hati. diingatkan juga gitu. Dan kalau kita bicara seputar hati-hati, nah buat Hati-hati para- di jalan, Iya benar. tulus. Bukan, dia Bukan. udah teh hijau dia nih. Udah teh hijau dia ya, bukan asam dan garam lagi ya. Udah bukan. Kalau tadi kan kasus seorang ASN yang lompat dari lantai 12 itu kan karena adanya gimana ya, nggak enak ya Karena ngomong ada penyewaan ya. pemerasan. Pemerasan. Tapi sebelumnya dia ada transaksi yang mana lewat aplikasi di chat. daring di chat gitu. Nah ini juga ada lewat chat bahkan grup WA Apa gitu nih? ya. Jadi Pinjol? ada, bukan. Ini kasus pemerkosaan. Oke, gimana Jadi tuh? ada fakta baru kasus pemerkosaan seorang gadis di Sampang. Jadi Kalimantan kasus, ya? Iya benar. Jadi ada kasus kekerasan seksual massal yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria. Mm-mm. Bukan usianya 27 tahun, tapi oleh 27 pria. Ini di Kabupaten Sampang, Madura. Oh, Madura. Yes. Sorry. Jadi polisi mengungkap kalau para pelaku sempat membuat grup WhatsApp untuk berkomunikasi. Jadi para tersangka dengan barang buktinya ini mulai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap di hari Rabu kemarin. Dan berdasarkan hasil penyelidikan dari kepolisian, total pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan ini mencapai 27 orang. Dan Kapolres Sampang AKBP Hartono menyebutkan bahwa seluruh pelaku diduga terhubung melalui pelaku utama berinisial AP. Dan pelaku utama ini mengajak teman-temannya secara berantai setelah pertama kali melakukan tindak kejahatan itu kepada korban. Dan ini untuk mempermudah komunikasinya diinisiatifkan oleh AP ini untuk bikin grup WhatsApp untuk membuat sebuah tindak kejahatan itu. Jadi ada grupnya jelas udah ada buktinya gitu ya. Tapi ruang komunikasi digital tersebut langsung bubar. Sesaat setelah polisi mengetahui aksi mereka dan mulai melakukan penangkapan. Dan sebagian besar anggota grup langsung keluar demi menghilangkan jejak. Serem ya. Iya. Banyak banget kasus KS akhir-akhir ini. Iya. It's either
banyak korban yang speak up atau memang intensi lagi tinggi tuh orang melakukan Bener kekerasan seksual. gitu. Jadi ini kasusnya mengerikan sekali ya. Awal mulanya ketika korban berkenalan dengan pelaku utama di sebuah taman. Kemudian korban diajak berkeliling menggunakan sepeda motor sebelum akhirnya dibawa ke lokasi sepi dan dilakukanlah tindak kejahatan itu untuk pertama kalinya. Nah jadi setelah itu makanya kan sampai ada 27 orang, itu banyak banget loh. Jadi setelah kejadian pertama korban ini ya tentu depresi begitu ya. Karena mendapatkan ancaman pembunuhan serius dari para pelaku apabila berani mengadu. Itu dia, makanya biasanya kan para korban KS itu mereka takut untuk speak up karena ada satu, malu, dua, ada ancaman-ancaman seperti itu. Tapi sebelumnya memang dia sempat terus bungkam di bawah ancaman, tapi pada akhirnya diketahui juga gitu oleh pihak kepolisian. Tapi Gitu. ini aneh banget sih. Maksudnya bisa-bisanya dia masih sempat bikin grup. Itu Untuk dan berkoordinasi mencari di tahu situ. ya. Bikin grup mah tuh buat nobar. Iya, nobar, Mau Bu. karaokean Aduh. bareng atau bikin komunitas. Bener-bener. Ini keluar dari masalah bikin grup. Masalahnya masalah yang kriminal lagi itu. Iya, tuh ini nyebelin banget masa. Jadi malah dikoordinasi gitu loh kalau ini bisa gitu. Paham sih dia cari jalan keluar gitu ya. Tapi Iya. masalah dia nih dari satu lubang neraka ke lubang neraka lainnya kan. Bener banget. Ya udah, nih kita doain yang jelek-jelek aja, kalau yang buat mereka itu gak apa-apa deh kayaknya ya, enggak juga ya. Semoga kembali ke jalan yang benar kalian semua yang melakukan tindakan kekerasan amin. itu ya. Detikers, kita break dulu. Cukuplah berita-berita yang tidak menyenangkan ini Yes. kita kabarkan ke kalian. Abis ini kita mudah-mudahan dapat berita positif nih. Amin. Karena abis ini kita mau ke market review Nah. untuk mengupdate seperti apa Hijau. kondisi market hari ini. Betul, 1% hari ini IHSG menguat gitu. Apakah ada berita baik yang bisa kita dapatkan dari hasil pergerakan saham di IHSG hari ini? Kita kulik bersama di market review abis ini, Detikers. Tetap di Detik Sore, Nggak nggak cuma cuma hore-hore. Oh, halo. Oh, halo. Selamat sore. Kirain akan ada sentimen dulu tadi ya. Benar. You guys are still watching Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Tadi udah kita spill bahwa hari ini market hijau. Benar. Hopefully ini bisa jadi berita baik atau justru ada berita buruk yang harus kita antisipasi. Nah, oleh karena sebab itu kita akan menghadirkan, bilangnya gimana sih Kak? Diketawain bukan gue, menghadirkan Analis dari Mega Capital Sekuritas, ada Betul Kak sekali. Lita Zain di sini. Wow, bukan dong, nyanyi dong dia jadinya ya. Kenal nggak Lita Zain? Oke, ketahuan umurnya berarti. Lita tuh Gen Z taunya nggak ada aja. Lisa taunya ya. Iya, enggak juga. Lisa siapa? Lisa Harun. Jadul Lisa juga. Blackpink. Oh baik. Ya kalau Iya. Lita Lisa kayak Blackpink. zaman anak sekarang nggak ada lagi yang namanya Lita ya. Oke. Ini dia yang lahir baru Litanya. Benar. Kak, ini kali kedua saya menginval di sini menemani karena tadi habis Raisa kan. Iya, khusus market ya. Khusus market ya. Ya, market ya. Ijo ini baru kedua kali nih saya nih. Seumur-umur selama berapa bulan terakhir merah. Tapi no wonder terus. memang karena memang dari awal tahun sampai hari ini tiap bulan ya kita tuh merah terus Oh gitu. IHSG-nya Nah, ya. kenapa hari ini Ijo? Nah, Gimana tuh? Coba Gimana? silakan. Ini punten Kak. Oke. Nah, Oh, iya, iya. Oke, thank you, tas. Mbak. Sama-sama. Oke, hari ini IHSG ditutup hijau ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Yang pada nyangkut mudah-mudahan udah Pada bisa nyangkut. lolos ya. Iya benar. Nah untuk faktornya, sentimen positifnya sebenarnya sudah dari sejak pengumuman S&P. Oke. Yang Indonesia itu masih di level kreditnya itu ratingsnya di triple B. Jadi masih masih di situ, jadi nggak di downgrade gitu. Nah karena hal positif itu, market IHSG itu naik sekitar 2%. Jadi 2% itu dari awalnya 5.900-an sampai sekarang 6.100-an, totalnya 2%. Impact dari
sentimen positif tersebut. Nah, kalau hari ini ditutupnya 1%, yang dimana didominasi oleh sektor basic industry, yang dimana itu salah satunya juga karena investor ini, kalau kita lihat di sesi 1 tadi kan foreign buy-nya itu sampai 1T ya. Foreign buy, net buy-nya itu. Nah, itu didominasi oleh selain sektor banks, top banks, investor itu ternyata banyak buy di sektor tembaga, komoditas. Nah, jadi salah satunya juga emiten Antam dan Tins yang dimana itu didominasi oleh hal tersebut sih. Jadi investor tuh lagi mengincar ke arah sana. Mungkin karena mempercayai bahwa harga komoditas kedepannya akan stabil gitu, akan naik. Tapi Seperti sekuat itu. apa dominasi S&P kemarin bikin rilis untuk penguatan ISG dalam jangka panjang gitu? Atau ada potensi ini cuma berlangsung temporer aja? Kapan pelandaian kemudian akan siap dinanti, Kalita? Oke, kalau sekarang kita lihat naiknya tipis-tipis ya Mas. Berarti S&P itu tadi 2% aja kan ke market IHSG. Kan kalau misalkan dari sentimen positifnya itu, sekarang kita lihat dari The Fed. The Fed itu ada sinyal dovish karena dari CPI, inflasi konsumen dan juga inflasi produsennya tuh menurun. Jadi tidak hawkish seperti sebelumnya. Nah, sinyal peningkatan The Fed-nya itu ditahanlah, tidak akan setinggi itu. Nah, itu positif juga ke IHSG ke depannya. Tapi kita juga harus melihat ya Mas, ke depannya itu kan masih ada potensi MSCI. Nah, tapi ada juga nih sentimen positif lain yang dimana kan OJK baru aja membuat 5 langkah intervensi, yang dimana salah satunya itu free float yang awalnya 7,5% jadi 15%, 15, ya. kemudian jadi kepemilikan saham sudah dibuka, yang sudah mempunyai lebih besar dari 1% itu sudah ditransparansikan, di spill. Kemudian juga dari klasifikasi investornya juga dari 9 sampai sekarang 39 juga itu menjadi hal positif gitu, dan itu menunjukkan bahwa OJK itu berkomitmen gitu untuk membuat market kita itu lebih baik. Jadi ini positif juga sih ke depannya untuk MSCI. Nah, tapi ada juga negatifnya sih Mas. Jeng jeng. Jeng jeng jeng. Apa tuh? Nah, perang itu masih mulai memanas lagi. Eskalasi Iya, masih terus kita eskalasinya lihat masih ya. terus terjadi. Terus sekarang ada perang baru lagi nih Mas yang muncul lagi. Perang apa lagi nih? Ukraina dan Rusia juga tuh memanas lagi. Yang sebelumnya kan terakhir tahun 2022 ya Mas. Padahal di Hormuz juga masih terus memanas ya. Di Hormuz juga memanas, terus sekarang ada Rusia dan Ukraina juga kembali Jadi memanas. ketegangannya kembali meningkat dan itu kemudian berpengaruh terhadap Harga minyak, Harga kemudian akan menekan market juga sih seperti sebelumnya kan yang Mas Ayado bilang tadi, bahwa dari awal tahun sampai sekarang ini baru nih melihat hijau-hijau kan ya Mas. Karena kalau misalkan ini kalau misalkan disimpulkan ya Mas, penurunannya itu dari awal tahun sampai sekarang mungkin sekitar 30%. Karena kan awal tahun sekitar 8.000 kan ya Mas. Iya, iya. Gitu. Iya. Seperti itu. 30% tuh banyak banget. Tapi memang seperti yang disampaikan sama Mas Andi juga kemarin, bahwa biasanya dari tahun ke tahun tradisinya adalah di bulan Juli pasti akan hijau gitu Iya. ya. Oh gitu. Iya. Walaupun ini juga bukan sesuatu yang sering terjadi atau justru udah lama banget nggak kejadian, atau bahkan pertama kali kejadian dari awal tahun sampai hari ini tiap bulan market ditutupnya merah gitu ya. And we will see nanti seperti apa. Apakah hijau di bulan Juli ini cukup kencang gitu ya menutup menutup para nyangkuters yang selama ini mungkin udah mengharapkan kapan nih gue bisa keluar dari bayang-bayang zona merah ini gitu ya. Nah, berarti tapi yang nyangkut-nyangkut itu udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh? Yang nggak bisa ngapain kecuali dia mau cut loss. Oh, Jadi iya, dia iya. mau ngambil rugi aja gitu ya. Ya, dan rata-rata nggak mau juga yang ngambil rugi ya. Belum tahu. Oke. Tergantung preferensi investasinya kayak apa gitu ya. Kalita, ini bicara lagi soal proyeksi ke depan gitu. Kalau dilihat dari sisi makro kan sebenarnya apa yang terjadi di global saat ini juga tidak cukup baik buat kita gitu. Termasuk bagaimana kemudian rupiah merespons inflasi kita, neraca perdagangan kita gitu. Jadi kayaknya badai masih belum berlalu ya.
Iya, betul sekali Mas. Badai masih belum berlalu, walaupun tadi ya The Fed ada sinyal dovish Iya. gitu ya. Tapi di internal kita kemarin terakhir inflasinya cukup tinggi ya. Oke. Cukup tinggi, kemudian juga di BI juga mau PMI. naikin lagi kan Iya, bunga BI juga ada potensi menaikkan suku bunga lagi karena rupiahnya kan masih masih naik ya? mau menyentuh 18.000 walaupun tadi Iya. tadi sih sempat di bawah 18.000 ya. Tapi tipis banget. Ya, tipis banget gitu. Jadi Kayak gak berarti gitu ya. jadi penting untuk BI untuk menaikkan suku bunga karena untuk menarik foreign investor juga kan karena terutama melalui instrumen SRBI dan juga instrumen SBN yang dimana rate SRBI itu kemarin terakhir sampai mencapai 7,6% dan itu cukup tinggi dan terbukti juga ternyata inflow dari misalkan kita bandingkan dari equity, dari bonds dan juga SRBI dan SUFBI itu tuh yang paling dominan inflow-nya itu dari SRBI karena itu ketika SRBI-nya naik berarti BI rate-nya naik karena positive correlation di situ. Tapi apa sih yang bikin rupiah kita tetap sulit untuk menguat padahal BI udah naikin terus bunga acuan kita? Oke, mungkin kalau kita lihat selain dari sisi trust investor juga ya Mas karena banyak kebijakan-kebijakan yang belum pasti juga, yang belum final gitu RUU-nya. Nah itu juga mungkin jadi investor juga masih wait and see. Terutama juga ada keputusan yang MSCI itu kan ya Mas, yang potensinya itu bisa mencapai outflow-nya itu bisa mencapai 200 triliun. Nanti kalau Gokil. misalkan turun ke frontier market seperti itu. Jadi investor tuh masih wait and see dan mereka kenapa banyak outflow gitu dari equity karena mungkin kalau dilihat dari lebih memilih equity atau bonds atau SRBI mereka pindah ke SRBI seperti itu karena dinilai market pasar modal tuh belum stabil karena masih menunggu keputusan MSCI tersebut. Jadi masih panjang perjalanan ya untuk rupiah jadi menguat juga gitu ya. Seems like karena banyak badai yang harus dilalui sepertinya belum lagi ya selama Trump berkuasa masih akan banyak badai. Ya ini masih berapa Nanti tahun deh. lagi sih dia? Kemarin habis pidato juga ya kalau nggak salah ya. Iya. Dan aku tuh selalu penasaran Mbak kenapa ya tiap kali ada pidato gitu kayak selalu ada naik turun itu gitu kok ngaruhnya gitu banget ya. Iya, karena sangat volatile ya Mbak kalau market itu karena contohnya Trump kemarin kan meningkatkan biaya untuk ini kan kapal yang melewati Strait Hormuz kan Iya. sebesar 20%. Kemudian juga kalau Trump nge-tweet di X-nya di tweet-nya. Nge-post tweet Iya, loh. nge-post tweet juga itu kan berpengaruh ke market karena itu menjadi sinyal-sinyal ke depannya itu akan perang lagi atau tidak. Kalau perang lagi berarti mempengaruhi ke harga minyak juga. Yang terakhir juga minggu lalu kan sudah mencapai 70 per barel. Sekarang sudah mencapai lagi 84 barrel per USD. Jadi sangat berpengaruh sih terutama dari harga minyak kemudian menekan inflasi beberapa negara. Setelah itu kalau inflasi naik berarti rate kayak the Fed rate juga akan meningkatkan lagi suku bunga acuannya dan itu akan menekan emerging market gitu. Wah, kamu nggak mau ngelamar jadi adminnya Donald Trump aja biar yang diposting tuh yang bagus-bagus gitu. Jadi biar ngaruhnya jadinya positif gitu ya. Aduh agak sulit ya jadinya ya. Kita bicara lagi soal pasar modal nih Mbak Lita. Soal kemarin tuh kita juga nanya sih ke Mas Andi soal apa yang menarik gitu. Mungkin secara sektoral saham yang menarik untuk dikoleksi in this kind of situation di mana market masih penuh dengan volatilitas, ketidakpastian gitu. Tapi karena mumpung juga harganya masih pada murah gitu, apa yang mungkin jadi pertimbangan untuk bisa dikoleksi in this economy secara sektoral sahamnya? Oke, kalau secara sektoral kalau menurut aku sih Mas masih di sektor banks karena tapi ini balik lagi ya bagi investor yang emang mau long term gitu, mau hold beberapa tahun ke depan. Karena sektor banks ini yang pertama invest dari yang dana sal itu Mas. Dana sal itu tentunya positif buat perbankan, itu akan meningkatkan profit atau revenue perbankan juga. Kemudian ada juga ini, mungkin kalau nanti BI rate naik lagi, itu kan suku bunga di perbankan akan lebih tinggi lagi. Kemudian ketika perbankan menyalurkan pembiayaan, berarti dia mendapatkan return yang lebih tinggi seperti itu. Jadi kedepannya mungkin akan positif bagi perbankan. Selain itu,
bisa juga diperhatiin sektor ini sektor komoditas sih Mas. Seperti tadi timah, tembaga, kemudian nikel juga dapat diperhatikan karena pemerintah tuh lagi lagi aktif gitu untuk merumuskan kebijakan atau lembaga di komoditas dan salah satunya itu ada bursa mineral. Nah itu yang efektifnya itu 1 Januari 2027 yang dimana itu akan mengakomodasi jadi kan sekarang kita harga komoditas masih mengacu ke global ya LME. Nah itu tuh tujuan bursa mineral itu untuk menjadi kayak mereka juga bisa selain jadi price taking, mereka juga bisa making price gitu loh Mbak. Jadi bisa membuat harga sendiri. Jadi tidak hanya mengacu pada global. Karena kan mayoritas komoditas Indonesia kan nikel juga sebagai ekspor terbanyak nikel kan, seperti itu. Jadi positifnya ke sektor komoditas. Batu bara termasuk? Iya, batu bara. Agak ragu-ragu. Sebenarnya batu bara ini sih Mas masih fluktuatif karena ini juga sih terkait ekonomi China yang terbaru itu. Karena kan salah satu yang impor ke Indonesia tuh China kan. China itu batu bara. Terus kemarin ada info bahwa GDP-nya China itu turun. Lebih rendah daripada ekspektasi dan juga target mereka di 4,3%. Nah itu juga berpotensi kan China akan menahan untuk meminta pasokan dari Indonesia dan itu berpotensi menekan ekspor kita sih, terutama batu bara. Mungkin seperti itu ke depannya. Jadi masih sama, komoditas, banking itu masih menarik untuk dipertimbangkan buat teman-teman yang punya uang dingin tapi ya dan mau ditahan agak lamaan. Minimal berapa tahun sih Mbak? Minimal berapa tahun lah? Minimal 2, 3? 3 sampai 5 tahun. 3 tahun ke atas ya. Tuh, kalau uangnya nggak dipakai selama 3 tahun ke atas, masukin ke yang tadi. Tapi risiko ditanggung masing-masing. Benar, bank sama tadi nikel. Tembaga komoditas, Ya, nikel. Oke. Boleh. Atau mau beli yang lain? Apa? Boleh juga. Ya terserah Anda. Benar Risiko juga ditanggung ya. masing-masing ya. Kalau kamu lagi apa? Cik gitu. Yang mana nih? Gak boleh di-spill ya Mas. Privasi ya. Privasi. Oke kalau gitu terima kasih banyak Kak Vinta. Atau terakhir deh untuk resisten dan support besok kira-kira akan seperti apa di ISG akhir pekan tuh ya. Oke, untuk akhir pekan besok kalau proyeksi menurut aku ya Mas masih sideways sih Mas. Karena masih masa konsolidasi ya. Setelah sebelumnya turun banget jadi sekarang masih sideways mungkin di 6.000 sampai 6.200-an. Oke. Yang gak jauh-jauh dari hari ini lah ya. Iya sih, betul karena dia masih konsolidasi ya. Betul. Terima kasih Kak Lita untuk Iya, kedatangannya hari ini Terima Detik Sore. kasih. Terima kasih Hopefully it's not juga. gonna be the last ya. Kita lihat Kalita di hari-hari lainnya juga. Iya Anyway, dong. Detikers terima kasih lagi gue. Belum selesai kita. Kita masih ada 1 jam lagi, masih ada musik juga nanti. Tapi kita mau langsung ke Berita Nusantara dulu. Yap. Oh, break dulu aja Detikers ya. Ada informasi terbaru dari Istana bahwa kita harus break dulu karena kita mau dipanggil sama Pak. Istana Boneka kan ini Iya, maksudnya. benar. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Mbak Lita ya kita Ya, masih akan makasih, Mas melanjutkan Mbak. lagi di Detik Sore. Nggak cuma. hore. Nggak mau di. Balik lagi Detikers, masih barengan sama kita berdua. Ada Justin Timberlake dan... Wow, Christina Aguilera. Kita bestie sih. Iya dong. Justin Timberlake, Christina Aguilera itu satu Disney Club. Benar, gue nggak mau bilang Britney Spears karena Jangan, kan kita ntar- cekcok nanti. Benar ya. And we are still in English Wow, tiba-tiba English karena nih tiba-tiba. karena Justin Timberlake sama Christina Aguilera Padahal ya mau ampun. ngabarin berita di Sukoharjo. Itu benar berita Sukoharjo. berita Nusantara harusnya kita medok ya. Nah, jadi ada berita apa nih di Sukoharjo ya? Katanya ada emas nih yang disita dari sebuah kasus korupsi ya seperti biasalah. Udah jadi kebiasaan jadinya ya. Nothing special. Hopefully Kayak- it's not gonna be normalized. Yes. Tapi memang akhir-akhir ini banyak sekali penangkapan terpidana korupsi begitu ya, atau tersangka korupsi. Kali ini terjadi di Sukoharjo, ada Bupati Sukoharjo yang ditangkap Ya, dan ditemukan emas 2,5 kilogram. 2,5 Goks. kilogram.
Lumayan tuh ya. Kita gara-gara 74 kilo nganggep 2,5 kilo tuh kayak dikit. Jangan Goks. dong. Jangan dong, tetap dong. Jadi ada emas 2,5 kilogram sampai uang asing juga ya. Sebagaimana OTT pada umumnya ya, ketika orang tersangka korupsi itu melakukan perbuatan korupsi pasti kalau nggak nyimpennya emas atau Uang falas cash. gitu ya, valuta asing. Kita mau cari tahu seperti apa update dari kasus ini, adanya penahanan dari Bupati Sukoharjo oleh KPK. Kita akan bergabung bersama jurnalis Detik Jateng, ada Mas Agil Tri Setiawan Putra yang Selamat udah ada di ujung sana. sore, Mas Agil. Halo, selamat sore Kak Feli dan Kak Edo. Selamat Iya, sore Mas selamat Agil. sore. Nah ini mungkin boleh diceritakan nih awal mula dari kasus yang menjerat Bupati Sukoharjo ini seperti apa nih kronologinya sampai pada akhirnya juga KPK turun tangan nih Mas Agil. Ya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Sukoharjo pada hari Kamis malam minggu lalu, tepatnya tanggal 9 Juli 2027, yang mana dalam operasi tangkap tangan tersebut KPK membawa sejumlah orang untuk diperiksa yang diketahui merupakan Bupati Sukoharjo Edi Suryani beserta sejumlah kepala OPD atau ASN untuk diperiksa. Berita pertama di Mapolresta Kota Solo. Bahwasanya pada hari Jumat pagi Bupati dan sejumlah ASN diterbangkan ke Jakarta untuk kembali diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, yang mana setelah itu KPK mengumumkan bahwasanya ada 3 tersangka dengan kasus dugaan korupsi pemerasan yang melibatkan oleh Bupati Sukoharjo Edi Suryani beserta 2 ASN lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kepala BPKPAT Richard dan Kepala Bagian Umum Sukoharjo Tri. Oke, Mas Agil boleh diceritakan nggak lebih lengkap soal kasus pemerasan yang dimaksud di dalam proyek atau dalam kasus apa tuh pemerasan ini dan kapan kejadiannya? Bahwasanya kasus pemerasan sendiri dilakukan oleh Bupati Sukoharjo melalui SK yang diterbitkan oleh maksud kami BPKPAT Kabupaten Sukoharjo. Melalui 2 SK tersebut, Bupati melakukan pemerasan terhadap bawahannya dan memintai sejumlah insentif atau meminta jatah setoran kepada masing-masing OPD yang ada di Pemkab Sukoharjo. Ini juga yang menariknya adalah ya barang bukti yang disita ya, Iya, terkait kasus OTT yang dilakukan begitu. Ada emas 2,5 kilogram sampai juga uang falas juga. Boleh disampaikan ke kita, di breakdown gitu Mas Agil, apa saja kemudian barang bukti yang sudah diamankan sejauh ini? Ya, bahwasanya setelah OTT yang dilakukan KPK ya, bahwasanya KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa perhiasan maupun uang. Bahwasanya dari rilis KPK yang telah diungkapkan, ada pun emas seberat 2,5 kg atau senilai 7,3 miliar yang disita dari salah satu rumah pribadi milik Bupati Edi Suryani beserta uang tunai senilai maksud kami uang tunai senilai 6,4 miliar serta dalam bentuk valuta asing sebesar 7,5 miliar, sehingga total barang bukti saat ini diumumkan oleh KPK sebesar 21,2 miliar yang sudah disita oleh KPK. Oh, itu semua dari rumahnya Bu Eti? Bu Etik. Ya, bahwasanya dari barang bukti yang disita yang telah diumumkan oleh KPK tersebut disita dari salah satu rumah milik keluarga Edi Suryani yang berada di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Oke. Ini maksudnya kasusnya cukup menarik ya karena yang diperas itu adalah anak buahnya ya. Biasanya kan kebalikannya ya. Ini jadinya agak kebalik Unik. juga gitu, unik Unik, gitu unik, ya. unik. Dan mungkin ada penemuan-penemuan apa lagi dari kasus ini gitu, Mas Agil yang bisa disampaikan? Ya, setelah KPK melakukan OTT, tim dari KPK sendiri masih melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Bahwasanya dari pantauan kami sejak hari Senin kemarin ada sejumlah tempat yang kembali didatangi KPK untuk dilakukan pemeriksaan atau digeledah. Salah satunya berada di belakang saya, yaitu di Gedung Menara Wijaya
Kabupaten Sukoharjo ya terdiri dari sejumlah OPD, lalu ada kantor dinas Bupati Sukoharjo maupun rumah dinas Bupati Sukoharjo serta sejumlah kantor dinas lainnya seperti kantor dinas DPP, atau kami DPUPR, Dinkes, Dinas Pendidikan dan lainnya. Oke. Nah, ini ketika sedang dilakukan pemeriksaan ini gitu ya. Untuk jalannya pemerintahan di Sukoharjo sendiri gimana? Apakah pelayanan publik tetap berjalan normal atau ada kebijakan lain yang diberikan sehingga mungkin ada yang ditunda atau bahkan sampai ditutup begitu, Mas Agil? Ya tentu setelah OTT kemarin KPK menyiapkan sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Sukoharjo sehingga ruangan tersebut sementara selama masa penyegelan tidak bisa digunakan sehingga sejumlah ASN harus bekerja di tempat lain yang tidak disegel. Namun secara keseluruhan roda pemerintahan di pemerintah Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan lancar seperti biasanya dan selama proses penggeledahan kembali yang dilakukan oleh KPK tidak menimbulkan hal yang seperti yang mencolok sehingga mengganggu roda pemerintahan di pemerintah Kabupaten Sukoharjo sehingga layanan terhadap masyarakat maupun administrasi di lingkungan Pemkab Sukoharjo masih berjalan seperti biasa. Oke, ya bagus kalau gitu masih Iya, aman. berjalan sistemnya Iya, dengan baik gitu ya. betul. Tapi ada juga yang menarik bahwa penelitian atau temuan KPK sejauh ini ada endusan bahwa korupsi yang dilakukan di lingkup Kabupaten Sukoharjo ini terjadi lintas rezim. Nah. Jadi ada dugaan begitu ya bahwa praktik ini sebenarnya sudah terjadi dari pemimpin sebelumnya, which is adalah suami dari Bu Etik sendiri. Gitu gimana Mas Agil? Ya benar sekali bahwasanya Bupati Sukoharjo sebelum Etik Suryani dijabat oleh sang suami yaitu Wardoyo Wijaya. Saat Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya menjabat memang sudah melakukan praktik tersebut dengan motif dengan cara yang serupa setelah estafet kepemimpinan berganti dan dari pemilu sendiri memenangkan sang istri Etik Suryani untuk menjadi Bupati Kabupaten Sukoharjo selama 2 periode ini. Praktik tersebut diwariskan dan dilanggengkan dengan yang mana cara yang dilakukan juga sama yaitu dengan membuat SK untuk dijadikan alat atau senjata dari bupati untuk memeras anak buahnya sendiri. Apakah ada daftar begitu yang akan kembali dilakukan pemanggilan oleh KPK untuk jadi saksi barangkali atau mungkin terduga lainnya yang sejauh ini informasi dari KPK, Mas Agil? Sejauh ini KPK baru mendapatkan 3 orang tersangka yang mana ada Bupati Sukoharjo, Kepala BPKPAD Richard dan Kepala Kabak Umum Tri. Sejauh ini juga KPK selain melakukan penggeledahan juga masih memeriksa sejumlah ASN di lingkungan Sukoharjo. Namun hingga update hari ini belum ada tersangka yang ditetapkan maupun kasus ini akan merembet selain kasus dugaan pemerasan. Atau mungkin ada testimoni begitu ya dari teman-teman ASN di Sukoharjo terkait kasus ini Mas Agil yang didapat dari teman-teman Detik Jateng? Ya tentu saja kasus ini cukup menggemparkan juga di lingkungan Kabupaten Sukoharjo. Namun dari sejumlah ASN yang sempat diperiksa oleh tim KPK enggan memberikan keterangan terkait pemeriksaan KPK tersebut sehingga kami juga tidak bisa mencari keterangan lebih dalam terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Baik. Kalau begitu sampai hari ini masih terus berlanjut ya pemeriksaan ya, belum ada juga baru habis ini berarti prosesnya adalah apa tuh Mas Agil? Untuk hari ini dari pantauan kami bahwasanya KPK masih melakukan penggeledahan yang mana sejumlah tempat didatangi yaitu rumah pribadi milik 3 tersangka. Yang kami tahu hari pagi tadi KPK melakukan penggeledahan kembali di rumah keluarga Bupati Etik Suryani yang berada di Laweyan, Kota Solo. Dan dari informasi yang kami himpun, 2 ASN yang kita dapat menjadi tersangka juga hari ini diperiksa kembali atau digeledah kembali rumah pribadinya. Rumah yang digeledah ini dikosongkan berarti ya, Mas Agil ya? Sejauh ini rumah yang digeledah masih ditempati yang mana dari keterangan yang kami himpun rumah milik Bupati Etik yang ada di Solo digunakan oleh adiknya, namun untuk
dua rumah milik ASN yang menjadi tersangka, kami belum mendapatkan informasi yang lebih rinci. Oke, tapi tadi menarik ya sebenarnya pertanyaannya dari Kaido juga soal ada tanggapan apa atau cerita testimoni dari ASN itu karena kan kayak semacam ada polanya juga tadi kan udah dibilangin kalau ternyata dari tadi rezim sebelumnya lintas rezim gitu. Jadi memang pola ini yang memang terlihat jelas sepertinya ya dalam perkara ini juga gitu ya, dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah, mekanisme pengumpulan uang atau bahkan tekanan yang dialami ASN ini beneran nyata seperti itu gitu ya polanya ya. Ya sejauh ini ya dari informasi yang kami himpun memang Bupati Edi memang melakukan tekanan terhadap bawahnya seperti yang dirilis oleh pihak KPK, ada sejumlah kata-kata sakti yang diucapkan Bu Edi dalam melakukan pemerasan tersebut seperti Pak no Bapak atau seperti di era saat Bupati Wardoyo atau suami dari Bu Edi ini menjabat. Dan ketika ada pejabat yang sudah mendapatkan penempatan atau jabatan baru untuk memberikan surat dan sebagainya seperti itu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mas Agil untuk informasinya, luar biasa. Kita nantikan informasi terkini lainnya juga dari teman-teman Detik Jateng begitu. Terima kasih banyak sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Mas Agil. Wah ini kasus yang cukup unik gitu ya. Jadi kayak kamu mau ini kasih dulu dong gitu. Udah siap belum? Udah siap belum? Ini juga ada yang lagi mau siap-siap nih Detikers. Yeah. Karena ternyata di Sunset Talk kita kali ini kita akan bernyanyi, berbincang-bincang bersama dengan 3 orang pria. Aku jadi You've always been. Wow, thank you. Nanti abis ini kita akan ngobrol-ngobrol dan juga ngelihat performance dari The Overtunes. Yes. Yang segera akan merilis album ketiga katanya. Benar, dan ini kita akan membicarakan satu single yang judulnya adalah Makhluk Cahaya. Manusia, Kak. Manusia, Iya, betul maksudnya. Manusia cahaya. Makhluknya adalah manusia. Benar, sampai salah tuh. Let's go, abis ini kita akan seru-seruan bareng The Overtunes, tapi kita break dulu Detikers, tetap bersama kami. Di Detik Sore nggak cuma hore-hore. Cahaya. Hai, kami The Overtunes dan kami akan membawakan 2 lagu terbaru kami. Yang pertama ini berjudul Sampai Kapan. Sampai kapan bersuka, tersenyum pura-pura, terlalu lama diam, tunggu kematian. Percuma kau bernyawa kalau sia-sia, terlalu lama diam, tunggu dibangkitkan. Matahari tidak lagi menanda pagi, kau resah tanpa henti, disuapi kata benci, sampai letih dengan diri sendiri. Coba bertanya apa sudah mati rasanya, ku perlahan melihat sinarmu. Mana ku tahu esok hari kan datang tanpa kau sadari. Aku tahu kamu kan melangkah jauh. Sampai kapan bersuka, tersenyum pura-pura, terlalu lama diam, tunggu kematian. Percuma kau bernyawa kalau sia-sia, terlalu lama diam, tunggu dibangkitkan. Gelap malam terasa sepi,
tahan lagi, walau terasa hampa. Terasa hampa. Sinarmu menghilang, aku tahu esok hari kan datang tanpa kau sadari. Aku tahu kamu kan melangkah jauh. Sampai kapan bersudah tersenyum pura-pura, terlalu lama dia tunggu kematian. Percuma kau bernyawa kalau disia-sia, terlalu lama dia tunggu dibangkitkan. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan kau menunggu? Sampai kapan kau yang tahu? Sampai kapan? Sampai kapan? Tersenyum pura-pura, terlalu lama dia tunggu kematian. Percuma kau bernyawa kalau sia-sia, terlalu lama dia tunggu dibangkitkan. Pura-pura, oh, percuma kau bernyawa kalau sia-sia, terlalu lama dia tunggu dibangkitkan. Waktu takkan menunggu, jangan terus menjauh. Ulurkan tanganmu, ambil genggamanku. Itu dia salah satu lagu terbaru yang kami rilis berjudul Sampai Kapan. Dan setelah ini kami akan bawakan lagu yang terbaru, judulnya Makhluk Cahaya. Tapi sebelum kita mainin, sedikit cerita juga. Kita dari dulu yakin dan percaya kalau musik itu bisa memberi pesan yang baik untuk semua orang. Dan kita juga, semoga kalian yang menonton mungkin sedang dalam tahap baik-baik saja, mungkin juga enggak. Semoga lagu ini datang di saat yang pas untuk kamu. Dan percaya juga kalau dari satu orang kita juga bisa menimbulkan dan berdampak baik terhadap sesama. Semoga lewat lagu ini bisa terjadi. Lagu ini berjudul Makhluk Cahaya. Please enjoy. Seandainya aku punya hati yang tak terbatas, ku mau merangkul seisi bumi. Tak satu pun senyuman yang terhapuskan, tak ada lagi tangis air mata. Namun aku hanya manusia. Sejatinya sekuat-kuatnya diri ini, aku tak dapat taklukkan sendiri. Kerasnya dunia menutup harapan, ku ingin terus berjalan. Walau aku hanya manusia. Beribu kali terjatuh, kembali terbangun, aku kembali percaya kita makhluk cahaya. Mulai dari hati sampai seluruh bumi, cinta pulihkan dunia, kita makhluk cahaya.
satu pelita yang telah pulihkanku. Ku mau bagikan rasa yang sama kepadamu, wahai manusia. Ribu kali terjatuh, kembali terbangun. Aku kembali percaya kita makhluk cahaya. Mulai dari hati sampai seluruh bumi, cinta pulihkan dunia. Kita makhluk cahaya. Kita makhluk cahaya. Kita makhluk cahaya. Walau aku kecil, tanganku cukup mendekap sisimu, menggenggam duka yang besar, alur-alur dunia mungkin mengerti. Tapi semakin ku yakin, cahayamu kan menjadi salah satu pilihanku yang kan selalu ku tuju. Berikan ku cahayamu, berikanlah cahayaku. Senyummu yang ingin ku lindungi selalu. Janganlah menjauh, tetaplah di sini. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Seandainya aku punya hati yang tak terbatas, ku mau merangkus seisi bumi. Tak satu pun senyuman yang terhapuskan, tak ada lagi tangis air mata, karena aku manusia. Sampai kapan kau terlalu lama diam. Lagi nahan kencing kali terlalu lama diam ya. Kembali lagi di Detik Sore. Gajwa hare-hare. Yes, dan Feli dan Eda sudah bersama dengan The Overtunes. It's in the house, y'all. Asik. Ada Mika, ada Ruben, ada Mada di sini. Halo, halo. Nah. Welcome to Detik Sore, guys. Terima kasih. Jujur tadi kita butuh banget sih lagu-lagu tadi ya. Benar ya. Jadi kalau menurut Iya. jangan. Enggak, karena kan sore-sore. Biasanya orang tuh ngantuk kan. Yes. Biasanya lagu-lagu di Overtunes tuh justru jadi pengiring orang tidur. Nah. Tapi yang tadi agak kontradiktif, guys. Benar sekali. Upbeat gitu ya kan. Iya. Tapi emang konsep album baru kan kalian? Album baru. Cie. Setelah berapa tahun? 6 tahun sejak album kedua. 6 tahun sejak Dan album ini kedua. album barunya dalam mode independen lagi sekarang ya. Iya. Betul. The first ya. Ya, Gimana rasanya? Capek nggak? capek pusing. Seru tapi. Seru ya, So far seru seru ya. sih. Nah tadi kita udah denger lagu Sampai Kapan dan juga Makhluk Cahaya. Lu cahaya. Nah ini OTW ke album. Udah ada berapa lagu? Kita udah berapa, Mik?
Kemarin kita udah yang di mixing udah 6 lagu Kak. 6. Kita rencana 12. Oh. Masih sisa 6 lagi ya kita masih kerjakan gitu. Oke. It's gonna be out this year tapi. This year. Rencananya. Wih, banyak. September semoga. Dan guys, temanya apakah akan upbeat kayak tadi gitu ya? Yang menyemangati gitu? Tapi itu bener loh, kita selama ini juga sering dibilang Overtune cocok kalau didengerin sebelum tidur atau pas Jujur lagi gue Iya. banget itu, iya. Iya, Benar. dan kita pun juga emang entah kenapa dari dulu kalau nulis lagu selalu bawaannya emang pinginnya slow dan introspektif gitu kan. Yes. Tapi kali ini entah kenapa mungkin karena juga rehatnya lama. Jadi rasanya pas kembali ke studio tuh pengen nulis sesuatu yang emang cocok untuk dinyanyiin ramean gitu. Oke. Mungkin gara-gara itu langsung keluar lagu-lagu yang lebih upbeat dan lebih agak marah dan berapi-api dikit. Marah, berkobar-kobar Berani ya. ya. Berkobar. Benar. Sukses sih tadi hampir bikin kita angkat tangan tadi ya. Lebih ke udah kan tadi kita kita ada curi-curi gitu gitu. Iya. Dan kita juga udah jadi tahu gitu part mana aja yang kalau misalnya kita mendengarkan secara live, di sini kita singelong. Yoi. Di sini Iya, kita benar. tepuk Pecah tangan. suara ada banget sih. Ada ya. banget. Cuman kalau kita suara warga nggak bisa di overtune. Betul. Nggak bisa naik kita. Lebih ke suara 5 kita ya. Benar, suara rakyat aja yang tidak didengarkan. Kita lanjut. Nyelip tuh ya Tapi kan. menarik soal lirik tadi. Beberapa penyanyi sebelumnya juga yang kita interview banyak yang kemudian menyuarakan ekspresinya. Yes. Kondisi saat ini tuh pengen Iya. keluar menjadi manusia yang berani, yang Ya. mau mengakui bahwa dia lemah gitu-gitu. Secara lirik tadi kan juga seperti Kurang itu ya. Atau lebih, ya. boleh diceritakan kenapa kemudian pilih tema lagu seperti itu. Buat yang lirically. makhluk cahaya dulu deh ya. Boleh. Makhluk cahaya specifically. Iya sih, kemarin ada teman-teman yang dengerin lagu ini bilangnya, oh ini hopecore atau apa gitu. Mungkin bahasa TikToknya atau apa iya. ya. Tapi bener sih, aku rasa memang ya semua orang lah tidak bisa hidup tanpa some form of pengharapan gitu kali ya. Yap. Jadi emang kayaknya kita pingin deh nulis tentang itu dan bahwa gimana kalau manusia tuh kalau sendiri memang lemah tapi kalau bersama-sama sebetulnya bisa mencapai hal-hal yang baik bersama gitu kali ya. Benar. Ibarat sapu lidi kan. Baru gue mau bilang. Benar kan? Sama ini kenapa? Kan kalau satu gampang ditetek Iya, gitu. Kalau Kalau banyak banyak kan Pedih. tas. Lihat bisa mes. Sapu lidi bukan raket. Referensi kita cukup tua ya. Benar. bagus ya. Kita masih sefrekuensi kan? Iya, Masih, saya persis masih. itu sih. Si Jadi emang aman. sapu lidi. Iya Tapi benar. buat kalian sendiri, personally pengalaman kayak apa yang kalian lalui sehingga akhirnya keluar tuh lirik kayak gitu? gitu. Ada bagus nih cerita maksudnya. Mungkin kita semua mengalami ya pas pandemi gitu kan. Oke. Maksudnya I benar-benar see. ketika semua masalah, semua dilema yang kita alamin sebelum-sebelumnya itu muncul semua benar-benar Benar. ke-expose habis-habisan. Benar. Akhirnya jadi galau di kamar terus mikirin yang buruk-buruk, segalanya Yes. buruk. Akhirnya apa ya? Aku mungkin merasakan period di mana aku ketemu teman-teman aku yang somehow mungkin sama-sama frustrasi ya, tapi mereka malah end up membangkitkan aku lagi gitu. Oh. Gitu. Jadi aku terinspirasi sama mereka sih yang benar-benar membangkitkan aku untuk kembali lagi hidup gitu sih sebenarnya gitu. So ini lirik Mada yang bikin atau gimana? Aku Secara kontribut lirik. Sebab jadi lagu Iya. rakyat asik. Tapi Mada emang awalnya yang dari notesnya Mada sih. Dari Iya. mungkin Mada renung-renungin Iya. sendiri. Terus Yang di-share makhluk kita. cahaya ya? Terus kita selesain bareng-bareng gitu Kak. Oh, dari lirik yang mananya dulu tuh Mat yang jadi. Beri judul Kak. Oh judul. Jadi judulnya itu Judul habis Makhluk aku nonton Ultraman. Serius? Beneran. Jadi Ultraman itu kan Which apa ya? Ultraman? Ultraman 3 specifically. Oke. Ultraman 3. Jadi di Ultraman itu kan di Jepang selalu dibilang mereka itu adalah raksasa cahaya gitu. Iya. Atau makhluk cahaya gitu. Habis itu aku kayak kepikiran, iya setiap manusia itu sebenarnya punya cahaya terpendam gitu. Bener. Dan bisa membangkitkan satu sama lain gitu. Ya aku mikir kayak udah deh makhluk cahaya kayak lucu nih buat jadi jurnal atau apa gitu. I see. Terus aku bikin turunannya lewat dialog-dialog yang ada di film Ultraman itu. Really? Oh gitu? Iya, gitu. Kayak dari awal udah ada yang seandainya aku gimana? Iya seandainya aku Lupa lirik lagu sendiri. kayak nyanyiin soalnya. Seandainya aku bisa menghancurkan Godzilla. ya. Bukan dong. Bukan. Seandainya aku punya hati yang tak terbatas, ku ingin merangkul seisi bumi. Iya. Oh, wow. Sama Kak. Jadilah garam dunia juga Wah, ya iya, orangnya kan. orang dunia. Ya itulah. Kemudian menariknya adalah kalian mengajak seorang Nadine Amiza. Iya betul, betul sekali itu. Di momen kapan tuh akhirnya Yes. Nadine deh gitu. Sebetulnya hitungannya cukup akhir. Kalau dilihat dari timeline penulisan lagu sampai final gitu, lumayan akhir kita kontak Nadine ya. Karena sepanjang kita nulis lagu sebenarnya ada satu part interlude yang kita kosongkan. Karena kita bingung
kita ngerasa ini mau dijadiin lagu terakhir di album. Kita pengen ada sebuah penutupan yang tadinya kita pikir mau dalam bentuk puisi. Oke. Jadi kita mencarilah siapa sih penulis puisi dan juga pembaca puisi yang pas gitu untuk ada di lagu ini. Kita bikin shortlist sampai akhirnya di satu malam sambil kayak on the way pulang tuh sambil kepikiran kenapa gak Nadine aja ya, karena aku kebayang Nadine kan juga sering menulis puisi-puisinya di panggung-panggungannya kan ya. Betul. Tanya kali itu juga dengan berharap dia mau nulis puisi. Jadi kosong, literally kosong gitu ya. Kosong Jadi- panjang itu tuh kan. Jadi lirik itu pun Nadine yang tulis. Nadine yang tulis. Akhirnya Nadine jawab tapi pinginnya nyanyi gitu. Kayaknya pinginnya nyanyi di lagu ini gitu kan. Oke. Akhirnya kita set up lah untuk workshop. Dia datang ke studio. Nulis bareng. Tapi bener yang si kalimat pertamanya Nadine yang walau aku kecil. Iya, Itu betul. yang bener datang dari dia semua. Iya, Karena fun fact-nya adalah tanpa kita tahu ternyata bio Instagramnya dia pun juga isinya kayak gitu. Kayak makhluk kecil yang ingin merangkul seisi bumi. Meant to be, benar meant to be banget. Iya gitu. Untung Nadine gak bilang ya, tapi aku pengennya nyinden gitu. Enggak dong. Tiba-tiba nyinden, tiba-tiba soundnya gamelan. Jadi Bisa ntar di last version bisa ya. Oke. Kalau Nah, yang sampai kapan? Sampai Ya, kapan? Sampai kapan ini kan juga sebenarnya mirip-mirip temanya kan. Iya. Ya, apa perbedaan latar belakang dari kedua lagu? Iya, kalau dibanding tadi kan lagu yang sebelumnya? Mada tuh Iya, iya, Ultraman. iya, benar. Nah. Ada Apalagi sih Power mungkin Rangers ya. kalau tadi Punten. misalnya dulu frustrasi soal pandemi mungkin sampai kapan mungkin ada frustrasi tentang diri kita sendiri kali ya yang menunda-nunda. Dari dulu kita sih selalu sering bilang ya, oke akan bikin album lagi, suatu saat akan nulis lagu bareng lagi, nunggu momen yang tepat gitu-gitu Oke. kan. Ya cuman mungkin itu ya, waktu akhirnya bikin songwriting session, pertama kayaknya keluar dari hatinya itu aja sih, kayak sampai kapan, males-malesan mungkin gitu-gitu kan. Tapi cukup apa ya? Serem gitu maksudnya karena ada kematian, Iya, ada oh, dibangkitkan, gitu-gitu. Iya, terus kayak iya, gitu iya, kan. iya. Percuma kau bernyawa gitu kan. Nah, Iya. itu bagaimana tuh inspirasinya tuh? Sebenarnya kita juga pas nulis juga agak kerasa ini Kenceng untuk ya. penulisan lagunya stylenya kita gak pernah nih kita Iya kan? se-direct dan Benar. sekasar inilah gitu. Tapi di saat itu pas sih karena kita ngerasanya pesannya lebih buat diri sendiri dan rasanya kalau self talk yang jelek-jelek kan kadang bisa sekasar apapun yang penting kita Betul. sadar diri gitu kan. Iya. Dan itu kayaknya cara terbaiknya sih untuk ngomong itu kayak emang kalau kita bernyawa masa mau diginiin aja gitu, masa Iya. gak pengen melakukan sesuatu gitu. Iya. Jadi emang liriknya kalau ditulis emang kerasa kasar banget tapi Kenceng tapi sebab pengen mengasihi juga gitu kali kan. Iya, Tetap kayak I ya see. kamu hidupmu berharga jadi jangan disia-siain gini aja terus gitu kan. Karena kan pertumbuhan dari The Overtune sendiri kan mereka smooth, manis, romantis, terus apa namanya yang tadi kontemplatif gitu. Karena tadi menarik Mika sempat bilang di sini ada marah juga yang ditulis, tapi marahnya dalam artian yang keras terhadap diri sendiri Marahnya karena The Overtunes, ya. dunia marahnya The Overtune tetap baik gitu loh. Soalnya Iya nyanyi kan? Mika. Benar. Coba yang nyanyi lu. Batak disuruh Ih, marah. benar ya. Gitu dong ya. Iya. Iya, kalau Oke. ibarat kata Buya Hamka tuh, kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Benar juga. Itu kan. Bagus. Itu puisinya tuh. Benar. Tunggu itu tadi ada lagi sesi-sesi bernyanyi karena kalian akan ada kolaborasi dengan yang lain lagi juga kan nantinya? Akan ada. Akan ada ya. ada tapi Nanti dulu ya. Iya, pengennya surprising bagian nanti Oke. dengar albumnya. Tapi Kita seru nggak sih. sabar sebenarnya kapan bakalan rilisnya tapi pokoknya yang pasti tahun ini ya. Tahun ini. Tahun ini pasti. tinggal Agustus, Makanya. September, Oktober, November, Desember loh. Saya aja nggak ngingetin doang, tinggal 5 bulan Iya sih. gitu. Tapi udah di spill dari September 3 ya. Wait. September sih. Betul. Jadi kita akan kedapatan satu album baru dari The Overtunes. It's not a pressure ya. Not a pressure ya. Ya, under pressure. Good pressure. Tapi menarik Kita untuk perlu. membahas bagaimana The Overtunes keluar menjadi sosok satu band yang independen saat ini gitu ya. Kayak dari sisi eksplorasi sonically ya atau sonic wise gitu. Kalian ada yang beda gak sih dari masa kalian dulu di label Arus Utama gitu? Iya. ada perubahannya tapi kita rasa sih bukan karena kita di label ataupun independen. Emang rasanya mungkin karena naturally selera kita pun udah makin evolve gitu kali ya. Iya. Tapi kemarin kita ada briefing sebelum kita bikin album 3, pinginnya album ini tuh lebih festive dan lebih bisa dinyanyikan rame-rame. Dan selama ini yang buat aku tuh agak
Iya, bingung. Tiba-tiba. Benar. Emang konsepnya gotong royong. Benar. Yang buat aku agak canggung adalah sebenarnya vokalku range-nya tuh sangat tidak nyaman dinyanyikan penyanyi cewek ataupun cowok lain. Itu yang bikin susah untuk duet sama penyanyi lain ataupun untuk dinyanyiin. Kalau kita lagi nyanyi sama penonton, kita kayak gini. Range-nya tuh gak enak, jadi mereka kayak teriak apa rendah Iya, ya. benar. Gitu sih, jadi kita pinginnya ya udah nulis lagunya range-nya yang enak buat semua orang pokoknya. Terus akhirnya gitu, jadi Jadilah. pinginnya lagu lebih kolektif dan lebih rame pokoknya. Oke. Nyanyikan bersama-sama. Iya. Atau ada kayak instrumen yang dulu nggak pernah dipakai di dalam ciptaan lagu, Cek. terus ini agak beda nih, ada agak nyebrang nih instrumen. Tadi juga pakai banjo Iya, tuh. banjo juga aku. Ya itu mungkin salah satu sih benar instrumen yang atau Mika baru beli belakangan juga aja ya. Dan sebenarnya dulu main-main dikit tapi emang nggak pernah kita rekam kali ya kalau banjo, gitar gitu. Cuman ya mungkin instrumen-instrumen lain kalau di komputer, software atau apa mungkin ada ya tanpa sadar emang jadi paletnya lain gitu, agak beda-beda. Right. Oke. Gitu sih. Jadi kita udah di-spill 2 lagu. Yang mana masih akan ada 10 lagi. 10 lagi. Iya. 10 lagi yang akan bisa dinyanyikan secara kolektif dengan suara rakyat, enggak suara Mika karena susah kita ngikutinnya. Ya kan? Di bulan September nanti akan rilis gitu. Terus nanti akan ada kolaborasi lagi gitu. Di semua sisa 10 lagu yang belum di-spill ini ini kenapa sih ngeliatinnya gitu banget? Kayak ada perubahan di udaranya gitu. Tiba-tiba serius. Nggak, tapi kan maksudnya gini, lagu-lagu yang di Overture tuh nggak jauh-jauh dari cinta. Betul. Sama kehidupan. Bahkan aku sendiri menginterpretasikan lagu kalian tuh ada hubungan antar manusia dengan penciptanya. Oh iya. Gitu. Nah, apakah sound-sound seperti itu juga yang emang akan kalian sajikan di 10 lagu yang lainnya gitu? Atau ada sesuatu, karena menarik, karena tadi Mika bilang ada marah apa lagi nih Mik? Marah sama apa lagi nih? Penasaran jujur. Marah terus. Marah terus. Iya, marah sama Marah lainnya ada Ada lagu nggak? marah lagi nggak ya? Ada yang lebih marah. Itu menarik. ada satu Lagu lagu Mada. yang menceritakan tentang anak kecil yang dalam diri kita tuh marah sama diri kita yang sekarang. Tuh, kan? Itu iya. Oke. Tuh, Iya. kan Salah menarik satunya. banget. Itu. Tapi lagu Betul, kalian- Secara overall lagunya kita tulis benar-benar tentang apa yang kita rasakan sekarang. Jadi kayak bahkan judul albumnya pun sebetulnya sangat menggambarkan lah kalau semua lagu yang ditulis tuh adalah yang sekarang ini gitu. tapi belum dikasih tahu ya judul Iya belum nih, albumnya? bikin selalu Belum, teaser aku teaser juga doang. Aku selalu lupa kayak gitu udah kasih tahu aku belum sih gitu. Iya, belum. Oke, tadi Ntar, agak- nanti, jangan. Pokoknya gitulah tentang iya. waktu dan tentang kesekarangan karena Ish, Interstellar nih. Tentang waktu kan. Iya. Nolan ternyata kalian ya. umuran segini mungkin ya kayak pikirannya banyak dan rasanya kehidupan kita personally sekarang udah mencar kemana-mana jadi banyak banget yang kita rasain dan kita baru bisa obrolin tuh di album ini gitu. Bener. Termasuk yang kayak tadi Mad bilang sih kayak kadang premis-premisnya bisa jadi seru-seru gitu. Dan Lebih kayak- banyak ya. ini Lebih ada, banyak. Lebih diverse gitu. tema Iya, ceritanya. lah tiba-tiba Ultraman coba. Coba kebayang gak ntar tiba-tiba ternyata ada note dari apa lagi. Ada lagi yang lebih random dari itu. Aduh, masih ada 2 lagu lagi yang kita masih bikin bisa-bisa kali kita. Oh gitu. Cari dari Power Rangers. Punten. Ada 2 lagu lagi yang masih dibikin. Ini dibikin dalam artian apakah musiknya, liriknya atau bagaimana nih? Kayak ada ide dan arah tapi hanya itu saja. Jadi kayak bener. saat ini kayak belum ada lagunya tapi bakal ada lagu sih di ujung proses ini gitu kayak. Masih ngawang gitu kan maksudnya ya. Ada konsep, ada bunyi-bunyi sedikit. Oke. Ada ide, ada pesan yang iya. belum disampaikan di lagu-lagu lain tapi perlu. Tapi secara lagu belum jadi aja gitu. Iya benar. Tapi Jadi pasti itu- akan ada. Karena kita sudah berjanji 12 lagu. Oh, I Tanpa harus see. nyebutin lagunya apa aja. Iya. Gue pengen mereka satu-satu kasih satu kata yang Ya, mewakili dari mewakili. upcoming album ini. Benar. Boleh gak guys? Berarti Ya, boleh. 10 kata ya. Karena yang 2 masih belum tahu. Iya. Satu. Apa? Tadi Mika ngomong kesekarangan. Kesekarangan. Ada kata baru Kekinian. tapi. Iya boleh juga kekinian pun menarik. Kata-kata yang bagi kita sangat kekinian. Coba apa Mat? Aku dinamis deh Kak. Dinamis. Sekarang, iya. Mantap. Lumayan ini. Apalagi? Kisah kasih. Kisah kasih. 2 kata. Kalau Mentah, dibikinin. mentah. Apa?
peran. Otentik. Apa sih mau bilang apa Mi? Iya, roh tuh apa? Raw. Apa RAW. adanya, apa adanya kali ya. Apa ada? Jujur. Jujur apa adanya. Jujur. Jujur, kekinian dan apa tadi? Dinamis. Dinamis. Sangat anak sekarang sih. Yes. Jujur Argentina lah ya. Lah, kok tiba-tiba ke sana? Siapa? Aku Inggris tadinya. Oh Tapi sekarang iya. Spanyol. Pulang. Spanyol jadinya. Ke Argentina. Mika Oke. Argentina ini lagi happy banget. Happy sih. Oke, iya dong, emang. Nggak usah kita bahas soal Nggak usah, nggak itu usah. ya. Berapa-berapa. Lah, tetap. Oke, Ya udah. sekarang mungkin bisa juga di-share ke Detikers gitu ya. Karena ini sesuatu yang hopeful in this economy, in this country. Iya. This album akan sangat amat relatable Iya. bagi segala umur yang pasti ya. Mungkin apa yang sekiranya mau disampaikan ke Detikers juga lewat album ini, kita bisa mendapatkan hal apa gitu nantinya. Ya sih, ke mana The Tickers sih, ke Kaveli. Benar gak? Yang Depan depan. guys. Ya untuk The Tickers, Overtunes tahun ini akan rilis album baru. Mungkin apa ya, kita sama-sama ngalamin sih, hidup lagi nggak selalu mudah ya, bahkan sangat sulit kadang. Tapi mungkin apa ya, bersama di album ini kita pingin coba tetap lihat ke hal-hal baik yang masih terjadi lah dalam hidup kita. Dan bahkan kalau masih ada pengharapan yang tersisa, untuk tidak dilupakan. Bahkan mungkin dari situ nanti kita bisa ketemu jalan keluarnya. Amin. Jangan lupa Amin. dengerin sebelum kok sebelum Apa sih? sebelum Makhluk Cahaya. Makhluk Cahaya. Sampai kapan? Makhluk Cahaya sebelum Sampai maghrib. kapan? Ya. Sebelum albumnya keluar dengerin dulu singlenya Iya. tadi ya. Tester, Iya tester. benar ya. Makhluk Cahaya juga. Bersama dengan Nadine Amiza lagunya. Amiza. Baik, terima kasih sekali lagi dan selamat. Thank you. Dinantikan karyanya ya. Dan ceritanya tentang Power Ranger barangkali ya. Siapa tahu. Siapa tahu gitu kan, kita cari aja yang nyambung pokoknya. Dan Detikers, Kaido terima kasih ya. Terima kasih ya Kak Feli. Itu dia tadi obrolan kita bareng sama 3 pria dengan rambut paling sehat di Indonesia saat ini. Baik. Yes. Habis ini kita closing dulu Benar. karena udah dari jam 3 tadi ya. Tahu nggak? Sebenarnya mereka tuh titisan Nakula Sadewa tahu. Rambutnya iya? sama Ada dulu hubungannya? kan. Enggak ada. Sama-sama keriting aja. Hampir jadi lead tadi sama teman-teman jurnalis ya. Anyway, Detikers kita akan balik lagi besok tentunya dari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Feli sama Iko pamit. Eduardo Simorangkir pamit dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Oh iya guys, Di kita Overtunes punya juga. tagline. Iya benar. Sorry banget. Tapi harus pecah suara. Oh, wow, oke. Ya. Jadi kita punya tagline. Kalau misalnya kita bilang detik sore, kalian balas dengan bilang Gak cuma hore-hore. Lu nadain, lu pecah suara. Kan? Ayo. ya udah sekali lagi kita closing Detikers. Saya Eduardo Simorangkir pamit. Apa gimana? Gue lagi dengerin. Gue malah dengerin mereka. Ya udah. Feli Sumaiku, Eduardo Simorangkir pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita Yes. ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Detik sore. Sore. Gak cuma hore-hore. Sedang. Asik. Bye. Selamat hari Kamis. Selamat hari Kamis.